Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan DS Kirara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perjalanan saya ke wisata Telaga Ngebel yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Perjalanan saya ini dimulai Ponorogo, lebih tepatnya di sekitar alun-alun. Untuk menuju ke Telaga Ngebel sendiri dari pusat kota Ponorogo atau dari alun-alun dengan jarak sekitar 30 km. Cukup dekat sekali, tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati pemandangan Telaga Ngebel ini. Langsung saja simak video yang saya buat ini. Tidak lupa saya mengingatkan, jangan lupa like and subscribe channel DS Kirana. Ini tadi saya mulai dari pom bensin Sinduro menuju ke barat, kemudian lampu merah, kita menuju ke belok ke kanan, lebih tepatnya menuju ke alun-alun. Untuk alun-alun kota Ponorogo sendiri berada di depan kantor Bupati Ponorogo, dan sebelah baratnya ada Masjid Agung Ponorogo. Nah, seperti ini adalah lampu merah di alun-alun. Nanti setelah lampu merah ini, sebelah kanan jalan adalah alun-alun Ponorogo, dan sebelah kiri yang ada kubah masjidnya itu adalah Masjid Agung Ponorogo. Nah, kita mengikuti jalan ini sampai ketemu lampu merah berikutnya. Pada siang hari ini, lebih tepatnya pada bulan Desember 2020, beginilah suasana daripada kota Ponorogo. Berhubung ini adalah musim penghujan, maka cuacanya sangat disarankan jika Anda menaiki motor, maka gunakanlah atau bawalah mantel dalam perjalanan, karena di Telaga Ngebel sendiri cuacanya tidak bisa diprediksi. Walaupun di bawah panas, di atas bisa juga hujan. Nah, ini adalah lampu merah Tambak Bayan. Dari lampu merah Tambak Bayan ini kita akan belok ke kanan atau menuju ke arah timur untuk menuju ke Telaga Ngebel. Untuk Telaga Ngebel sendiri kurang lebih tingginya tepatnya berada di sekitar 700 mdpl. Lebih tepatnya berapa saya lupa. Nah, di Telaga Ngebel sendiri berada di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Ngebel sendiri mempunyai kisah legenda. Kalau menurut di Wikipedia, Telaga Ngebel dihubungkan dengan kisah seekor ular naga bernama Baru Klinting. Ular tersebut merupakan jelmaan dari patih kerajaan Batara Angin. Kala itu sang patih sedang bermeditasi dengan wujud ular, dan secara tak sengaja ada seorang warga yang membawa jelmaan ular tersebut ke desa. Sesampainya di desa, ular jelmaan tersebut hendak dijadikan makanan.
Karena ukuran tubuhnya yang besar, sebelum dipotong, ular tersebut secara ajaib menjelma menjadi anak kecil yang kemudian mendatangi masyarakat dan memutuskan membuat sayembara. Sang bocah kemudian menancapkan lidi di tanah. Versi yang lainnya menyebutkan bahwa yang ditancapkan adalah centong nasi. Namun tidak ada yang berhasil mencabutnya. Bocah ajaib itulah yang berhasil mencabutnya dari lubang bekas ditancapkannya lidi itu atau centong. Keluarlah air yang kemudian menjadi mata air yang menggenang hingga berbentuk sebuah telaga. Oleh penduduk desa sekitarnya, telaga tersebut diberi nama Telaga Ngebel. Artinya telaga yang mengeluarkan bau menyengat. Legenda Telaga Ngebel ini konon terkait erat dan memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Ponorogo. Konon salah seorang pendiri kabupaten ini yaitu Bathara Katong, sebelum melakukan syiar Islam di Kabupaten Ponorogo, Bathara menyucikan diri terlebih dahulu di mata air yang dekat Telaga Ngebel yang kini dikenal sebagai Kucur Bathara. Ya, demikianlah sedikit kisah legenda dari Telaga Ngebel menurut Wikipedia. Untuk lebih jelasnya bisa sekalian searching sendiri kisah legenda tersebut. Oke, lanjut perjalanan kita tadi. Setelah dari Tambakbayan belok kanan ke arah timur, akan melewati lampu merah Pasar Legi. Kita akan terus menuju ke timur. Dari lampu merah tersebut nanti ketemu dengan lampu merah luas Kabupaten Ponorogo. Nah, dari lampu merah kita akan tetap terus melewati Jalan Bathara Katong sampai ketemu rambu berikutnya. Seperti kisah legenda tadi menurut Wikipedia, ada kisah tentang Bathara Katong. Nah, di sini di jalan ini namanya adalah Jalan Bathara Katong. Nah, jalan ini terdapat makam Bathara Katong, di mana di makam tersebut ada ritual jika malam satu suro ada jamas pusaka di dekat makamnya tersebut. Nah, ini sudah nyampe di lampu merah Pasar Pon Ponorogo. Dari lampu merah Pasar Pon ini kita akan terus menuju ke timur, menuju ke Kecamatan Jenangan Ponorogo. Nah, untuk letak makamnya Bathara Katong tersebut ada di sebelah kiri jalan. Kurang lebih sekitar 500 meter dari lampu merah tadi. Lampu merah Pasar Pon. Nah, ini ada gapura besar ini. Nah, itu. Oke, lanjut. Kita akan menuju ke Kecamatan Jenangan sebelum sampai ke tujuan di Kecamatan Ngebel. Untuk jalan menuju ke Telaga Ngebel sendiri sudah lumayan bagus untuk jalannya. Tapi pada saat nanti kita memasuki Kecamatan Ngebel, jalan akan sedikit agak berbahaya karena selain jalannya kecil, jalur tersebut adalah jalur lewatnya truk-truk tambang pasir yang beroperasi di sekitar Ngebel dan Jenangan. Ini kita sudah berada di sekitar Kecamatan Jenangan. Kita belok kiri. Tadi ada belokan melengkung itu.
Nah, kita mengikuti jalur ini sampai ketemu rambu berikutnya. Kurang lebihnya untuk perjalanan dari pusat kota Ponorogo menuju ke Telaga Ngebil, jika menggunakan motor mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kalau menggunakan mobil ya kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit, tergantung kondisi jalan di tempat wisata. Jika hari libur mungkin akan sedikit ramai, dan untuk menuju ke Telaga Ngebel dari pusat kota Ponorogo dibutuhkan waktu yang agak lebih lama daripada pada saat hari biasa seperti ini. Nah, ini sudah sampai di pertigaan Sewelut. Untuk menuju ke Telaga Ngebel kita akan belok ke kiri. Itu sesuai rambu-rambu ada tanda panah ke kanan untuk menuju ke Telaga Ngebel, dan lurus menuju ke arah Madiun. Sebenarnya setelah lampu merah itu ada jalur ke kiri. Nah, itu tembus ke terminal Ponorogo. Untuk menuju ke Telaga Ngebel sendiri sebenarnya ada 3 jalur alternatif. Ini saya melewati jalur utama. Jalur yang kedua dari lampu merah tadi lurus terus sampai di lampu merah, itu akan nanti tembusnya di lampu merah melilir. Nah, di lampu merah melilir itu jika kita menuju ke timur terus, tujuannya adalah sama jika kita belok ke kanan ini. Nah, seperti ini jalan di Kecamatan Jenangan menuju ke Telaga Ngebel. Untuk perlu diperhatikan di jalanan ini jalannya lurus dan panjang. Diharapkan berhati-hati, tidak usah mengebut. Oh ya, selain hari-hari libur, ada suatu ritual yang dilakukan masyarakat Ponorogo jika pada malam 1 Suro akan ada banyak ada oncor atau bambu dikasih minyak kemudian dinyalakan tersebut di sepanjang telaga. Nah, itu namanya festival apa sedikit lupa. Itu untuk menyambut malam 1 Suro biasanya, dan di keesokan harinya akan diadakan larungan dalam rangka 1 Suro tersebut. Mungkin jika Anda penasaran bisa berkunjung ke Telaga Ngebel pada saat malam 1 Suro untuk melihat festival yang ada di sana. Seperti yang kalian lihat, jalan menuju ke Telaga Ngebel terutama di Kecamatan Jenangan ini begitu lurus dan jalannya sudah bagus sehingga enak untuk melakukan perjalanan. Oh iya, satu lagi informasi yang dapat saya berikan. Untuk menuju Telaga Ngebel selain kita menggunakan motor dan mobil, ada juga alat transportasi umum yang disediakan pemerintah Kabupaten Ponorogo
untuk menuju ke tempat wisata Telaga Ngebel tersebut, karena Telaga Ngebel ini adalah termasuk salah satu wisata unggulan daripada Kabupaten Ponorogo. Untuk menaiki bis yang disediakan ini, kita bisa menaiki dari Terminal Ponorogo dengan jurusan ke Telaga Ngebel. Untuk ongkos naik bis, kebetulan saya belum pernah naik bis menuju ke Telaga Ngebel. Selama ini saya berkendara naik motor atau naik mobil untuk menuju ke sana. Jadi untuk informasi berapa biayanya saya belum pernah mencoba. Mungkin ada yang penasaran dari luar kota dan ingin mampir ke Telaga Ngebel, bisa naik bis menuju ke Telaga Ngebel dari Terminal Ponorogo. Kebetulan pada saat saya ke sana adalah di saat sore hari. Suasananya begitu enak, tidak terlalu panas, juga kendaraan yang lewat juga tidak terlalu banyak. Di Kecamatan Jenangan ini nanti kita akan melewati rumah-rumah penduduk dan juga di kebun-kebun milik penduduk. Di sebelah kanan kiri juga tempat kerajinan pembuatan bata dan genteng, seperti video yang dilihat ini. Kiri kanan ini adalah tempat produksi pembuatan genteng dan batu bata di Kecamatan Jenangan. Di depan jalan agak menikung ke kiri. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, untuk jalur yang melewati ke Ponorogo ada beberapa jalur. Nah, nanti tembusnya di sini dari lampu merah melilir menuju ke timur. Nah, dari sini kita menuju ke timur lagi. Nanti di depan ada pertigaan untuk dua jalur, bisa ke kiri dan ke kanan. Jika ke kiri kita nanti bisa mampir ke Kampung Durian, tapi untuk kali ini saya belok ke kanan, karena di kanan adalah jalur utama menuju Telaga Ngebel. Nah, ini sebelah kiri sana dan sebelah kanan juga bisa. Nah, ini jalannya mulai mengecil, harap berhati-hati karena di sini adalah jalur-jalur, ada jalur truk pengangkut pasir dari tambang. Selain truk-truk tersebut, di sini jalurnya sempit dan juga banyak tikungan-tikungan tajam. Mungkin yang belum pernah kesini harap berhati-hati karena tikungannya sangat tajam dan jalan yang sempit ini yang membuat sedikit agak kesulitan. Di depan nanti setelah jembatan tersebut ada tempat pencucian pasir dari truk-truk tambang tersebut. Biasanya dari tambang dibawa ke pencucian pasir, baru dari pencucian pasir itu didistribusikan ke tempat pembeli. Nah, di sini masih masuk di Kecamatan Jenangan. Jadi untuk menuju Telaga Ngebel dari Kota Ponorogo kita melewati 3 kecamatan: Kecamatan Ponorogo Kota, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan
ngebel sendiri. Nah, di jembatan ini sebelah kiri tersebut ada tempat pencucian pasir. Ini jembatannya baru, jalannya juga baru, tapi di sini ada jalan yang sedikit menikung dan menanjak. Harap berhati-hatilah, tepatnya di sini. Setelah tikungan ini, kita sudah memasuki di Kecamatan Ngebel. Nah, di sini sudah masuk di Kecamatan Ngebel, lebih tepatnya di Desa Ngerugung, Ngebel. Untuk balai desanya sendiri, Ngerugung, berada di ujung sana. Ada pertigaan, nanti kanan jalan, belok kanan. Nah, itu ada pohon besar. Nah, itu ada pertigaan. Untuk balai desa berada di kanan. Nah, kita langsung menuju ke Telaga Ngebel, belok kiri untuk menuju ke tempat wisata Telaga Ngebel. Untuk jalannya di sini juga sudah halus, cuma ada beberapa sedikit jalan yang jelek. Seperti tadi waktu melewati tikungan, di sini juga jalannya sedikit sempit dan banyak truk-truk yang melewati jalur ini. Pada saat saya kesini kebetulan sudah sepi. Mungkin jika kalian berkunjung di waktu siang atau di hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, jalur ini begitu ramai karena banyaknya orang yang ingin berkunjung atau dari Telaga Ngebel menuju ke bawah. Ini perlu diperhatikan karena nanti di sini banyak tikungan. Mungkin kita harus berhati-hati pada saat melakukan tikungan, karena kita tidak tahu dari depan ada mobil atau motor yang akan menikung juga. Nah, seperti ini. Di sini jalannya kecil, sempit, tapi untuk papasan dua mobil sudah masih bisa cukup. Untuk suasananya di sini kita melewati perkebunan milik penduduk. Oh iya, satu lagi informasi, di tempat Ngebel ini adalah pusatnya wisata kuliner durian. Jika Anda berkunjung di sini pada saat musim buah durian, maka nanti di sepanjang jalan ini akan banyak sekali penduduk sekitar yang menjual durian. Untuk rasa durian dari Telaga Ngebel ini sungguh khas, yaitu rasanya manis tapi ada pahit-pahitnya. Kalau Anda pintar menawar atau membeli, atau mungkin bisa membeli langsung ke petaninya langsung dengan harga yang cukup murah, kita bisa memiliki atau merasakan durian dari Telaga Ngebel ini begitu enak. Nah, ini tikungan tadi harap berhati-hati karena kita juga tidak tahu pengunjung dari misalnya dari kota lain ke lewati jalur ini, dia tidak hafal jalan dan pada saat menikung akan sedikit melebar. Nah, kita juga harus berhati-hati dan waspada.
Untuk Telaga Ngebel ini kurang lebih untuk luasnya, untuk kita mengitari pinggir telaga itu dengan mengelilingi telaga sekitar 5 km. Jika dibandingkan dengan Telaga Sarangan, saya rasa Telaga Ngebel ini jauh lebih besar daripada Telaga Sarangan. Mungkin karena Telaga Ngebel ini berada di bawah Gunung Kaki Wilis, tidak ada transportasi menuju ke kota lain atau bisa disebut jalur mati, maka telaga ini tidak begitu ramai seramai dari Telaga Sarangan yang berada di jalur provinsi yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi untuk keasriannya, saya rasa di Telaga Ngebel ini masih asri, masih alami, tidak seperti di Sarangan yang sudah padat, baik padat penduduk dan untuk penjualnya dan lain-lainnya. Nah, ini tikungan yang cukup tajam. Jika Anda penasaran mau menuju ke Telaga Ngebel, sebelum Anda ke sana mungkin bisa di searching dulu di internet, baik di Google, Instagram ataupun YouTube, bagaimana kondisi Telaga Ngebel, sehingga jika nanti Anda ke sana tidak akan kecewa atau merasa ternyata begini dan begitu dan lain-lain. Di Telaga Ngebel sendiri ada pembangkit listrik tenaga air yang dikelola dari BUMN, yaitu Pembangkit Jawa Bali, dengan memanfaatkan air dari Telaga Ngebel digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik yang dialirkan oleh PLN. Untuk pembangkit listriknya atau PJB-nya berada di sebelah kanan. Nah, ini tikungan itu kita belok ke kanan. Di sana nanti ada kantornya. Di sebelah sini ada tampungan air dari pembangkit Jawa Bali tersebut. Ini berada di kanan jalan. Nah, ini di kanan ini yang ada pagarnya ini. Sebentar lagi sudah akan sampai di pintu masuk Telaga Ngebel. Mungkin pada saat saya sore ke sini tidak akan ada penarikan tiket untuk masuk ke Telaga Ngebel, karena memang mungkin petugasnya sudah pulang. Karena saya ke sini sehabis pulang kerja, mungkin petugasnya juga sudah pulang. Nah, ini dia pintu masuk Telaga Ngebel. Di sini ada pos restribusi, karena tidak ada penjaganya langsung saja kita masuk. Untuk jalurnya jalur searah, kita harus belok kiri memutari telaga. Nah, seperti ini kondisi Telaga Ngebel pada bulan Desember 2020. Suasananya begitu asri, dengan keliling telaga ini kurang lebih 5 km. Jika
kita ingin lari-lari atau jalan-jalan, untuk memutarinya cukup lumayan pegel. Di tengah telaga juga ada keramba dari penduduk sekitar. Keramba tersebut untuk memelihara ikan, kemungkinan untuk disetor di warung makan di sekitar Telaga Ngebel. Langsung saja kita memutari sampai full dari telaga ini. Di pinggir-pinggir telaga banyak warung-warung kopi. Jika Anda ingin menikmati keindahan Telaga Ngebel sambil ngopi, bisa mampir di warung-warung tersebut. Ada banyak warung pilihan sesuai selera Anda. Mau menikmati dari sudut mana Anda melihat atau memandang Telaga Ngebel ini. Di pinggir telaga juga banyak warga sekitar atau warga-warga dari kota sekitar menikmati mancing di sekitaran pinggir-pinggir telaga. Nah, di sini ada sub terminal dari Telaga Ngebel. Biasanya banyak penjual dari penduduk lokal, karena ini musimnya adalah musim nangka. Banyak yang berjualan nangka di sekitar Telaga Ngebel. Mungkin sebentar lagi juga akan ada musim durian, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kalau di sini memang pusatnya durian dengan rasa yang cukup berbeda, cukup khas dari Telaga Ngebel yang manis dan pahit jadi satu. Jika Anda dari luar kota dan ingin hendak menikmati suasana beberapa hari di sini, bisa menginap di sekitaran Telaga Ngebel karena banyak wisma-wisma yang bisa disewa untuk menginap mungkin. Nah, ini ada tulisan Telaga Ngebel yang besar sekali. Jika kita lihat dari ujung telaga sana, akan kelihatan tulisan Telaga Ngebel. Selain menikmati alam di sini dan di warung-warung, di sebelah sana nanti juga ada skibot, buat naik kapal bot, bisa menyewa, yang dikelola oleh penduduk sekitar untuk mengitari Telaga Ngebel dengan cara yang berbeda, yaitu dengan naik kapal boat. Di sini ada patung naga yang banyak digunakan untuk selfie orang-orang. Nah, di sini di pusat keramaiannya di Telaga Ngebel, yaitu di sekitar depan kantor kecamatan Telaga Ngebel. Nah, untuk depan kecamatan Telaga Ngebel ini banyak warung-warung. Kemudian kita bisa turun ke telaganya melalui dermaganya jika ingin menaiki kapal boat
bisa melewati sini. Lumayan banyak pengunjung yang di sini. Ya. Untuk video saya hanya memutar saja. Di sini ikon Telaga Ngebelnya. Jika ingin menikmati makanan-makanan ikan khas Telaga Ngebel, nanti di sebelah kanan akan berjejer warung-warung yang menyediakan makanan ikan-ikan dari Telaga Ngebel ini. Nah, ini di sebelah kanan banyak warung yang menyediakan makanan ikan. Ya, demikianlah video yang saya buat dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika dirasa video yang saya buat bermanfaat, jangan lupa share ke saudara. Tidak lupa juga saya mengingatkan untuk like and subscribe channel DS Kirana. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.